Kalau mau berjihad begini, katakan hak, katakan batil. Kenapa? Lisan. Hei pendusta, antum yang buat hoaks, antum balik orang lain. Coba angkat kakimu sebelah kanan, Rasulullah angkat. Angkat lagi sebelah kiri, kata Rasulullah. Kalau dua-dua saya angkat, saya jatuh. Kafir mencoba untuk menelusuri mukjizat di dalam Islam dengan menggunakan law. Ini bertaburan di Indonesia. Dia mau filsafatkan, dia mau logikakan isi daripada Al-Quran. Nggak laku kau, dangkal kau, terbatas. Sholat sudah ada dari zaman Nabi Adam, orang sholat. Nabi Isa juga sholat. Qala ini Abdullahi at-taniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa sholat menunaikan zakat sama dengan umat Islam. Jadi Isa tidak ada hubungan dengan kafir Kristen, nggak ada. Orang Kristen jangankan sholat, sunat tidak. Dalam buku saya Kebenaran Islam menurut mantan pendeta Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kami tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Abineno, guru besar Kristen, mengatakan sampai hari ini tidak tahu secara jelas tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. 25 Desember adalah kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh Romawi kuno yang bersifat politeism. Poli artinya banyak, teism artinya dewa. Lesos Christos atau Yesus Kristus atau dalam bahasa Yahudi Yeshua Hamashiach adalah diambil dari bahasa dewa-dewa Yunani Romawi kuno. Lesos, Zeus, dewa kesuburan. Itu yang disematkan di dalam diri Nabi Isa. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Isa adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor punggung 24, striker kanan. Nomor punggung 25, Ahmad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakum dinukum waliyadi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Mana ini pemain yang sebenarnya? Tontonan menarik di samping ilmu para ulama. Kenapa ilmu para ulama disampaikan? Karena kata Nabi, kalau tidak ada ilmu para ulama, lahalaka jahilun, maka binasalah orang-orang bodoh. 60% masyarakat kita ini memang hidup di bawah garis pendidikan yang rendah. Apa saja yang dia lihat, apa saja yang dia dengar, apa saja yang dia saksikan, langsung ditelan mentah-mentah, tanpa dikonfirmasi dulu, tanpa tabayun, langsung ditelan. Karena memang masyarakat Indonesia ini, khususnya grassroots, masyarakat akar rumput, dua. Yang pertama, pendiriannya tidak kuat, dan yang kedua, mudah terbawa opini. Jadi kalau datang pendakwa provokator, oh semangat dia itu. Datang golongan ISIS, OSOS, USUS, SS, dek, apa? Kamu kalau membunuh diri, kamu akan bersama-sama dengan bidadari. Ya coba ikut bidadari setan di sana itu ada. Kalau mau berjihad begini, katakan hak, katakan batil. Kenapa? Lisan. Hei pendusta, antum yang buat hoaks, antum balik orang lain. Tapi susah mau ditebak, ini mana ini PKI, komunis ini mana ya? Karena nama-nama mereka nama-nama Islam. Sekarang jemaah tanya sama saya, Ustadz, ada jemaah tanya, ibu-ibu lagi, apakah orang Kristen itu anti juga dengan komunis? Saya punya papa ini, ayah saya, perwira seksi 1 Korem 131 Santiago di Manado. Ayah saya itu 32 tahun Intel. Saya berumur SD, masih kecil, ada istilah wajib lapor dulu. Bapak saya yang tukang periksa PKI. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha juga tidak suka dengan itu.
Dandim di Kediri, polisi di Kediri ditegur karena mendapatkan buku-buku PK. Maka jaga pilpres ini. Sudahlah, kalau kalah nggak usah paksa jamaah. Betul apa betul? Kalau jamaah sudah nggak mau, sudah sadar diri, nggak usah main tekan. Pertandingan ada waktu, masa 2 kali 45 menit ditambah 3 menit, 5 menit. Itu pertandingan profesional, pertandingan tingkat dunia. Wasitnya tertib, wasitnya memang ahli, profesional, pemain-pemainnya profesional. Lalu penontonnya mana Ustaz? Penontonnya ini masyarakat. Masyarakat menginginkan tontonan yang baik. Kalau kita tonton di televisi, Ratna Sarumpayat, sampai bonyok bu, begini. Ditanya sama, kenapa? Aku dikeroyok, padahal hoax. Itu Ratna Sarumpayat. Pak Prabowo dituduh, kubu Pak Prabowo dituduh, kubu Jokowi juga dituduh, padahal yang berbuat di Sarumpayat. Ada aparat. Begitu juga kemarin bendera tauhid dibakar, yang bakar orang Islam. Saudara mau bunuh itu, jangan. Banser, FPI, Ansor, NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah, saudara, jangan dibunuh. Karena dia yang suruh, ada yang menyuruhnya. Yang menyuruhnya juga disuruh, yang disuruh. Siapa yang bermain? Walan tardo angkal yahudu wala nassoro hatta tatabi'a millatahu. Mereka yang bermain, pemodal asing yang menggoyang-goyang, mengkoyak-koyak kita ini, kita berkelahi, mereka tepuk tangan di sana. Jangan. Bersaudara kita, saya dari kafir, jadi saya tahu nih permainan ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Tambah lagi 2 jam ini. Masya Allah. Kalau keikhlasan yang tertunda percuma. Tapi alhamdulillah enak memang. Panitia terus bilang dasar bekas kafir lah, tahu bersyukur. Ini kan buku ustadz liar ini, bukan ustadz terhormat. Tidak ada kelompok, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Naksabandiyah, bukan Al-Wasliyah. Kaget saya dari Jakarta. Itu viral. Tokoh ulama lagi, Al-Gopilun, ulama yang lalai ngomong di TV. Tidak ada yang lebih benar khutbah menteri suka di lembaga keagamaan kecuali aduh. Saya pertama kali masuk Islam, saya buka Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah 287. Karena Al-Baqarah ayatnya sampai berapa? Oh, hanya sampai 286 ya. Tapi Al-Quran saya 287. Allah berfirman, apabila orang NU mati, surganya agak ke kanan, ada Alfamart, mie goreng, pecel Lamongan, belok kiri. Apabila orang Muhammadiyah mati, surganya di sebelah agak ke kiri, ada lampu merah, simpang 7, ambil belok kanan. Sampai mati kita buka isi Al-Quran. Kalau dapat surga NU, surga Muhammadiyah, surga Naksabandiyah, surga Banser, surga Ansor, surga FPI, yang ada di sana, salam yang disampaikan, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kamu wahai orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Orang Islam. Orang Islam kalau masuk surga, ini ustadz atau bukan? Ustadz atau bukan Pak Bapak? Bukan ya? Hampir enggak, saya cari ya. Inilah kalau abu-abu begini Pak ya. Ini ustadz atau bukan? Ah bukan. Ah ini bagus. Ini kalau masuk umpamanya habis pengajian, siapa namanya Dek? Julian, habis pengajian keluar pintu masjid, antum langsung dijemput oleh malaikat maut. Alhamdulillah. Jangan takut-takut. Langsung pucat beliau ini. Julian dijemput malaikat maut. Besok pagi kita kebumikan, bawa di pemakaman.
Karena bukan ustadz, malaikat cara bangunkannya pakai kaki. Bangunan. Julian, bangun. Mungkar dan nakir. Mungkar yang tendang. Bangunan. Waktu di dunia NU atau Muhammadiyah, ente jawab apa? Enggak, jawablah salah satunya. NU atau Muhammadiyah? Oh, kalau begitu dek, surgamu agak ke kanan, nanti belok kiri. Ini kepada jemaah, cara bangunkannya pakai kaki. Tapi kalau saya setelah itu Julian dipanggil cabut malaikat maut, malam ini saya 2 jam kemudian Yahya Waloni. Malaikat bilang jangan, kalau itu ustadz. Oh, malaikat agak sopan pakai tangan. Tat bangun tat. Yehi, pakai tangan. Donald Bebek, Presiden Amerika. Oh, malaikat bilang sini kau ya. Kau kafir kan? Nah ini. Allahu Akbar. Kalau kepada kafir bukan begini diinjak-injak. Wa kula insanin alzamnahu ta'irau fi inuqi wa nukhrijul lahu yaumal qiyamati kitaba yalqahu mansurun ikra kitaba kafa bin nafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatan. Malaikat bangunkan. Nama Ahok. Oh, memang seperti tendangan penalti malaikat pasang kuda-kuda. Memang sudah lama saya tunggu-tunggu kau. Masya Allah, inilah kalau kopi sudah ada lewat meja saya. Subhanallah. Nggak ada surga NU, tidak ada surga Muhammadiyah. Yang ada adalah Assalamualaikum bima sabartum. Makanya belajar Al-Quran, jangan pakai logika. Logika dibutuhkan dalam Islam. Rocky Gerung kafir, tapi logikanya kita ini orang Islam, logika kafir. Jangan. Ada 72 golongan dalam Islam ini. Satu yang masuk surga, ahlu sunnah wal. Bagaimana masuk surga? Karena 72 itu adalah saudara. Saudara, di sini kita berkumpul. Ada yang pakai jenggot, ada juga yang tidak. Wah, ini pun diukur nanti. Maju kamu, Julian, berapa panjang jenggotmu? Oh, 5 cm. Kata malaikat, kurang panjang ini. Cari yang panjang-panjang. Kata malaikat, di jenggot paling panjang, surganya paling tinggi. Kamu Yahya Waloni berapa? 3 cm. Malaikat bilang, ya Allah, ente di ruang tamu dah. Yang tidak ada sama sekali begini, Ji. Ente tidak ada jenggot ini. Allahu Akbar. Yang tidak ada jenggot begini, surganya di dapur. Iya, nggak apa-apa. Tapi tetap masuk surga, nggak usah takut. Amin. Bu. Saya di bandara sama istri nih, mau naik pesawat mau ke Pekanbaru, mau ceramah 17 Ramadan, nuzulul Quran. Kami duduk di bandara. Begitu mau naik pesawat, ada seorang ibu menggendong bayi, badannya gendut. Dia tidak sabar. Kalau saya dengan istri, saya sudah bilang, Dek, sabar saja, kita sudah ada tiket, insya Allah kita tetap naik. Tapi ada penumpang yang tidak sabar, mau cepat-cepat dia naik, akhirnya merebut, sesak bawa bayi, didesak dia. Apa dia kata? Ada tali kutangku. Ambisi masuk sudah, jangan ambisi. Namanya orang Islam, semua Muslim, NU, Muhammadiyah, Wahabi, Nahsabandiyah, Al-Wasliyah, semuanya masuk surga. Amin ya robbal. Tidak sholat sekalipun tetap masuk surga. Lalu yang pemalas sholat dengar malam ini, itu baru ustaz. Ya duduk lagi di bawah pohon sana, bagus ya. Ini baru mantap. Jangan dulu antum percaya, ini baru jadi ustaz. Ini dari kafir. Jangan dulu ente langsung cepat percaya. Itulah ente, cepat sekali percaya. Namanya orang Islam masuk surga, jangankan orang yang sholat,
wanita pelacur berbuat satu perbuatan baik di akhir kehidupannya, meminumkan anjing yang sedang haus. Di mana tempatnya? Surga. Jadi tolong ya, jangan memecah belah sesama Muslim. Saya aja dari kafir kok serius sama agama ini. Lu tahu malu kau? Makanya Nabi sebelum dimi'rajkan oleh Allah, bukan di Isra ya, di Mi'raj. Rasulullah sebelum Mi'raj, Isra itu berjalan, Mi'raj itu naik. Rasul ditawarkan, nih kopi hitam sama cap tikus. Ini susu, ini arak. Mana yang kau pilih wahai Muhammad? Susu atau arak? Rasulullah mengambil susu. Kata Jibril alaihissalam, tepat sekali pilihanmu. Apabila engkau mengambil arak, mabuklah umat. Nah ini jadi nggak usah percaya fatwa mabuk yang begini. Orang mabuk tidak boleh sholat, apalagi orang gila. Saya tanya sama kiai saya waktu saya masuk Islam, Pak Kiai, boleh nggak orang gila itu sholat? Orang gila masuk surga nggak? Jawab kiai, mereka bebas Ustaz. Mereka sudah tidak dituntut oleh Allah. Tapi kalau orang mabuk nggak boleh. Waras kalau sholat itu. Ini fatwa-fatwa mabuk begini jangan ditanggapi. Anggaplah waktu dia sholat dia minum arak. Dibelah dada Rasul, dibelah. Diperintahkan oleh Jibril kepada Mikail, ambil air, cuci, menghapuskan segala hal dosa di dalam dada beliau. Lalu beliau dimi'rajkan oleh Allah. Kecepatannya berapa? Kata Rasulullah, secepat kilat. Kecepatan cahaya berapa? Dalam temuan daripada Albert Einstein, seorang Jus Yahudi, beliau mengatakan dalam ilmu revitalisasi bahwa kecepatan cahaya itu 299.740 km per detik, 300.000 km per detik. Kilat separuh daripada kecepatan cahaya. Kalau kita hitung kecepatan cahaya itu baru dimi'rajkan, baru diisrokan, dimi'rajkan, kata Rasulullah, lebih cepat daripada kedipan mata. Berarti secepat cahaya. Dari bumi itu kalau nggak salah, dari matahari sampai ke bumi 150 juta jaraknya. Cahaya akan sampai ke bumi dalam tempo 8,3 menit. Makanya Abu Jahal, orang-orang kafir nggak percaya. Omong kosong apa ini Muhammad? Nenek moyang kami saja dari Makkah menuju ke Palestina, Palestina menuju ke Makkah, perjalanannya 1.500 km, memakan waktu 40 hari 40 malam. Dusta apa ente bawa ini Muhammad? Coba angkat kakimu sebelah kanan. Rasulullah angkat. Angkat lagi sebelah kiri. Kata Rasulullah, kalau dua-dua saya angkat, saya jatuh. Kafir mencoba untuk menelusuri mukjizat di dalam Islam dengan menggunakan law. Ini bertaburan di Indonesia. Dia mau filsafatkan, dia mau logikakan isi daripada Al-Quran. Enggak laku kau, dangkal kau, terbatas. Rasulullah sampai ke sana. Kalau tidak dengan iman, kekecilan otak kita ini kawan, nggak mampu menerima mukjizat yang begini luar biasa, menembus Sidratul Muntaha. Solat sudah ada dari zaman Nabi Adam, orang solat. Nabi Isa juga solat. Qala ini Abdullahi at-Taniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan ainama kuntu awsani bisolati wa zakati wa dumtu hayya. Nabi Isa solat menunaikan zakat sama dengan umat Islam. Jadi Isa tidak ada hubungan dengan kafir Kristen, nggak ada. Orang Kristen jangankan solat, sunat tidak. Itu Nabi Isa, Nabi kita. Yesus adalah Tuhan orang Kristen. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Maka saya kaget, Pak Ma'ruf dulu menurunkan fatwa menyebut Natal adalah haram. Oh, saya bantah itu. Saya pas di Pekanbaru saya bantah. Saya bantah. Saya katakan tidak ada haram.
Menyebut Natal itu tidak haram. Siapa bilang haram? Tidak ada haram. Menyebut Natal itu sekali lagi saya katakan kepada jamaah tidak haram. Saya tentu keras tapi ilmiah. Saya menyampaikan secara ilmiah bahwa mengucapkan selamat Natal itu tidaklah haram. Dalam buku saya Kebenaran Islam menurut mantan pendeta Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kami tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Abineno, guru besar Kristen, mengatakan sampai hari ini tidak tahu secara jelas tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. 25 Desember adalah kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh Romawi kuno yang bersifat politeism. Poli artinya banyak, teism artinya dewa. Lesos Christos atau Yesus Kristus atau dalam bahasa Yahudi Yeshua Hamashiach adalah diambil dari bahasa dewa-dewa Yunani Romawi kuno. Lesos, Zeus, dewa kesuburan. Itu yang disematkan di dalam diri Nabi Isa. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Isa adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor punggung 24, striker kanan. Nomor punggung 25, Ahmad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakum dinukum waliyadi. Jangan disamakan. Jangan disamakan. 2018 baru Pak Maruf ngomong alamat hari Natal. Tadi haram. Saya katakan orang Islam yang mengucapkan selamat Natal bukan haram. Orang Kristen saja nggak tahu tanggal, bulan, dan tahun berapa. Pendetanya juga tidak tahu, termasuk saya dulu rektor tidak tahu. Berarti kalau Kristen tidak tahu, kita Muslim ikut-ikutan, itu namanya sama-sama goblok dengan kafir. Keras tapi ilmiah. Silakan bantah. Silakan bantah. Ini rahasia yang sudah bertahun-tahun. Makanya umat Islam yang murtad dari Islam, kasihan kau masuk neraka. Kampung saya Manado itu sekarang mayoritas Muslim. Dulu kafirun di sana mayoritas, sekarang Manado 51% Muslim. Sadar. Sampaikan kepada orang kafir, kalian kalau tidak masuk Islam, tempatmu adalah neraka. Kalau kepada Muslim jangan imam masjid, ustadz yang berceramah begini, belum tentu lebih baik amalnya dibanding jamaah. Jangan sombong. Mentang-mentang sudah jadi ustadz, kafir, bidah, kafir. Coba lihat nanti ya, setelah sudah nanti Prabowo presiden, begitu nanti kambuh lagi. Maulud, bidah. Isra Mi'raj, bidah. Wah, hanya berani kepada saudara Muslim. Coba ente ngomong si pendeta kau masuk neraka, berani nggak? Nggak berani, hanya berani kepada saudara Muslim. Sayangi saudara Muslim. Jangan kau musuhi. Apapun kepentinganmu, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, finansial, sesama Muslim wajib untuk saling melindungi. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, berikan like jika suka, dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.